لله الذي أسرعت الديار وجعله من أقوام سائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل رمضان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah menyingsing matahari di timur, bersautan dengan alunan suara dengan ucapan takbir, tahmid dan tahlil yang berkumpulan di seluruh dunia sebagai tanda kemenangan dan keberhasilan umat Islam. Setelah sekian lamanya kita berjuang menghadapi musuh-musuh yang ampuh, yaitu kawan sendiri, berkat takwa, iman dan kesabaran yang ada di dalam dada, maka dapat dilenyapkan musuh-musuh yang ampuh di samping. Kini Ramadan telah pergi tanpa kami dia berdiri, tanpa izin dia pulang meninggalkan kita sambil kita duduk terpaku. Dan tak akan mungkin bisa kembali lagi untuk menatap kita sejenak, melihat orang-orang yang sudah melakukan berbagai macam ibadah dan amalan di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini, hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 masih adalah suatu hari yang melegakan hati bagi kita orang yang telah diterima amalnya. Bahwasanya salat dan syaratnya hari kegembiraan bagi orang yang beriman, di mana hari ini kita dituntut untuk saling memaafkan. Hari keberuntungan bagi orang yang memegang teguh keimanan di hari ini pula, yang telah membuktikan kepada dunia tanda persatuan dan kesatuan umat Islam di dalam satu ketaatan sebagai seorang hamba kepada penciptanya, yang secara serentak semua umat Islam di muka bumi mengundangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah, hari ini bulan Ramadan sudah kembali. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dan fungsinya sungguh tidak terbatas. Hadir di tengah-tengah umat Islam, membina, menjaga, membimbing kita untuk kembali kepada kesucian. Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir kembali kepada fitrah. Dan inilah arti daripada kalimat fitrah, fitri, yaitu fitrah, kembali suci dengan pembinaan bulan Ramadan itu sendiri. Inilah yang dikatakan Nabi bahwa orang yang beriman tetapi tidak mau, orang yang beriman tetapi tidak tahu berbalas budi ialah, yaitu orang yang ditinggalkan oleh Ramadan namun dia tidak menangis, tidak merasa bersedih-sedih. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena ibadat Ramadan bagikan seorang ibu atau orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit mari kita renungkan sejenak orang tua kita, terutama ibu kita yang telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan lamanya. Jalannya sangat susah, bentuknya berubah, namun tetap mengharapkan kita lahir sempurna. Dan setelah kita ingin dilahirkan, dia merasakan sakit yang tiada tara. Setelah kita lahir, dia menyusui kita lebih kurang 2 tahun 2 bulan lamanya. Kita menangis, dia merayu kita. Kita bersedih, dia hibur kita. Kita sakit, dia obati kita. Makannya tak sedap, tidurnya pun tidak nyenyak. Waktu panas dia kipas kita, waktu dingin dia selimuti kita. Begitulah dia menjaga kita dengan sepenuh hati orang tua kita. Itulah tafsirnya. Setelah kita besar, dia sekolahkan kita di tempat yang jauh untuk menjadikan kita anak yang berguna.
kita sekolah di kampung yang jauh, lalu kita sukses di kampung yang jauh, kita kembali, kita melihat orang-orang banyak di samping rumah. Ada yang pegang linggis dan juga stroke, ada yang membelah bambu, ada yang datang menjemput kita dengan air mata berlinang. Setelah kita masuk di dalam rumah, entah kenapa orang tua kita, orang yang menjaga kita waktu kita kecil sampai dewasa, sampai kita sukses, ini berbaring di tengah-tengah orang banyak sambil ditutup dengan kain sarung. Dipanggil tak menyahut, ditanya tak menjawab, punya kaki tapi tidak bisa lagi jalan, masih ada mata yang tadinya namun tidak bisa lagi melihat dan mendengarkan ucapan kita. Berbaring di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan sudah tidak berdaya lagi, hanya bagaikan sepotong kayu bakar. Lalu kita langsung datang memeluknya, memeluk dengan arah orang tua kita, namun tidak membalas pelukan kita lagi. Sambil kita bertanya mengatakan, Ibu, kenapa kau tinggalkan saya, Ibu? Apakah Bapakku, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan saya, Bapak? Kenapa? Apakah dengan momen-momen seperti itu, perasaan seperti itu, masih kita mampu menahan air mata kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang kemuliaan Allah. Inilah perumpamaan hakikat bulan Ramadan yang meninggalkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang menyayangi Ramadan itu. Jadi tinggal mengharapkan kita kepada Ramadan. Wahai Ramadan, jadilah nanti kamu pendamping dan saksi segala amalan kami dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Hanya kaulah teman kami yang masuk di liang lahat nantinya. Hanya kaulah sahabat sejati kami di akhirat nanti. Betapa besar tekadmu untuk memperbaiki kami, untuk menolong kami, untuk tangkap semua syaitan, untuk bunuh semua iblis. Kau tutup pintu-pintu neraka, kau buka pintu-pintu surga, kau gandakan pahala ibadah kami, bahkan itu pun bernilai ibadah bila kelelahan disebabkan karena ibadah. Atau menghamburkan kebaikan di segala penjuru. Wahai Ramadan, hanya kamilah yang bodoh, hanya kamilah yang tidak memungut kebaikan itu, hanya kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Kami sendirilah yang merugikan diri kami sendirilah yang tidak mau menyusulkan dari dinding-dinding yang sudah berbukakan di kami. Maka malah banyak di antara kita, di antara kami membuka pintu-pintu neraka yang sudah menguntungkan sehingga membiarkan dirinya terpajang oleh api neraka. Sepertinya sengaja menyumpahi diri kita sendiri. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khasiral musawwifun, khasiral musawwifun, khasiral musawwifun. Merugilah orang-orang yang balas, celakalah orang-orang yang lalai, durhakalah orang-orang yang membangkang. Inilah sabda Nabi, barang siapa yang tidak puasa di dalam bulan Ramadan tanpa usul dengan sengaja melalaikannya, sesungguhnya yang dilihat oleh mata kepala, makannya enak, manis, sedap dan nikmat serta lezat, tetapi pada hakikatnya barahapilah yang dia makan, kayu berbudi-budilah yang dia punya, serta air mendidih yang bercampur darah dan nana yang dia minum, tanpa disadari disebabkan karena pengaruh iblis dan hawa nafsunya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini pula hari raya Idul Fitri, kita merasakan betapa nikmatnya hidup beragama yang mempunyai kodrat dan taat kepada Allah. Adanya kita merasakan kelegaan hati, kita menatap anak-anak kita, penerus masa depan kita.
anak sebuah hati kita, intan masa depan kita dengan adanya dia gembira dia memakai pakaian baru, memakai baju baru, celana baru atau sandal baru yang sudah kita belikan. Dan hari ini kita dituntut untuk menatap orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Anak yatim piatu orang yang meninggalkan orang tuanya. Hari ini mereka tidak punya baju baru, tidak punya celana baru, tak punya sepatu baru. Dengan hati yang pilu dan sedih melihat orang-orang lain gembira dan menghapur-hapurkan uangnya sebagai ungkapan kegembiraan merayakan hari ini. Namun sebaliknya, sungguh sangat kasihan mereka anak yatim. Mereka merayakan hari ini dengan hati yang pilu, perasaan pedih, hati teriris, air mata berlinang. Mereka pun juga mau seperti anak orang lain, namun mana dia mengalu, sebab ibunya sudah tiada, ayahnya pun sudah wafat. Juga pamannya menjadi tumpuan harapannya sudah tidak pula. Tak ada tangan yang membimbing, tak ada orang-orang yang peduli. Maka dari itu, mari kita mengambil bagian dan tidak sadari bahwa semua itu adalah tanggung jawab kita. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, wa dzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama Allah ialah orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan tidak memberi nafkah makan fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah kita dituntut untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan bagian sebagian harta kita. Pernah suatu ketika Nabiullah baginda Nabi Muhammad SAW merayakan hari raya di suatu tempat bersama dengan sahabatnya yaitu Anas bin Malik, dan dia melewati sekelompok anak-anak dengan gembira ria bermain bersama teman-temannya bagaikan anak kita sekarang ini yang gembira ria. Namun ada seorang anak yang menyendiri duduk menangis dan memakai baju kotor, compang-camping. Maka mendengar Nabi menyapa anak tersebut dan mengatakan, "Ya waladil nazar yang berkah, wahai anakku, kenapa kau menangis dan tidak pergi bermain-main bersama dengan teman-temanmu yang lain?" Anak itu pun menjawab, "Ayahku kasihan telah berpulang ke rahmatullah. Di dalam sebuah peperangan membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Adapun ibuku sekarang ini sudah hamil dengan laki-laki lain, tapi sangat disayangkan bapak diriku, sangat hapus dan menghapuskan semua harta peninggalan bapak. Dia tidak menyayangi aku lagi, bahkan dia mengusirku pergi dari rumah ayahku sendiri. Adapun ibuku sudah tidak berdaya lagi untuk mencegahnya. Itulah yang membuatku sekarang ini sangat sedih dan menjadi anak yang terlantar, tak punya sesuatu apapun. Ternyata betapa sedihnya bila tidak punya orang tua. Sangat pedih sekali bila tak ada yang menafkahi, tanpa menitis air mata dan berkata di dalam hatinya, "Wahai bapakku, andaikan engkau masih ada di muka bumi, engkau masih pasti akan memberikan aku baju baru, celana baru, dan memberikan aku makanan. Wahai bapakku, andaikan engkau masih hidup, aku pasti akan tidak merasakan malu. Saya tidak akan merasakan malu bergabung dengan teman-teman yang lain bersama dengan mereka bergembira ria. Andaikan bapak masih hidup di muka bumi, pasti ibuku masih sangat menyayangi aku dan tidak membiarkan lagi mengganti bapak mengusirku dari rumah. Wahai bapakku, seandainya aku belum kembali di sisi Allah, engkau masih akan menemani aku pergi lebaran. Kenapa pun ayah dekatku untuk menemani bapak selamanya, saling membagi suka bersama.
memberikan semangat dan mengatakan, wahai anak, bapakmu sekarang ini sudah berada di tanah Allah, tempatnya sudah baik di sisi Tuhan. Jadi sekarang ini, apakah kau mau menjadi bapakku, Aisyah jadi ibumu, dan Fatimah jadi seorang? Dengan serentak kaget anak ini dicampur dengan rasa bahagia di hati, karena ternyata baru dia tahu kalau yang memeluknya itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa terharu dia menjawab dengan pelan-pelan mengatakan, ya Rasulullah, terima kasih wahai Rasulullah. Siapa lagi yang tidak mau akhirnya diambil anak ini oleh Nabi dijadikan sebagai anak angkat dan dibimbinglah menjadi anak saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Bila kita menyimak sekilas Nabi ya, kisah Nabi di atas, pasti terbersih di dalam hati kepada kita. Pasti terasa seakan-akan merasakan perasaan yang dirasakan oleh anak yatim atau anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi bagi kita yang masih memiliki orang tua, jangan tidur terwafat. Jangan kita sia-siakan mereka. Karena apabila suatu saat nanti dia pergi, pasti kalian pasti bisa merasakannya. Betapa berharganya orang tua kita. Betapa pilunya bila ditinggalkan seorang ibu atau seorang bapak. Betapa dukanya hati ini. Maka dari itu, mari kita jadikan hari ini sebagai hari yang bisa mendapatkan ridho dan doa dari orang tua kita. Khususnya bagi kita yang masih hidup orang tuanya dalam perintah malaikat. Untuk mengerungi kehidupan ini, mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firman walidain wa sumtullah fi sumtul walidain. Ridho Tuhanmu ada pada ridho kedua orang tuamu, dan murka Tuhanmu ada pada murka kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita menandakan bahwa saya sudah puasa selama 1 bulan lamanya, berarti saya sudah suci dari dosa-dosaku. Belum, hadirin, belum. Perlu kita tahu bersama bahwa kesucian itu belum kita miliki seutuhnya. Karena dosa kita kepada orang tua kita belum dimaafkan Allah. Apabila belum dimaafkan orang tua kita, maka dari itu hari ini kita jadikan sebagai kesempatan besar untuk meminta maaf kepada orang tua kita, ibu kita atau bapak kita, dan mengatakan, Bapak, maafkan saya Bapak. Oh Mama, maafkan saya Mama. Karena celaka aku bila Bapak atau Ibu tidak memaafkan diriku. Jangan hadirin pernah sama sekali ada perasaan malu dan jijik, apalagi dengan sombong kepada orang tua kita. Mengundang tangan kita, menundukkan kepala kita, mencium tangan. Mencium tangan bapak dan ibu kita. Bayangkan dan rasakan andaikan dia sudah tiada. Sementara itu jangan pula kita merasa enggan meminta agar dia mendoakan keselamatan dan kesuksesan kita mengarungi kehidupan ini. Karena sesungguhnya doa kedua orang tua kepada anaknya bagikan doa seorang nabi kepada anaknya, kepada umatnya. Coba diketahui tata orang-orang yang sukses, rata-rata mereka sukses karena dijembatani oleh doa orang tua mereka. Kalau selama ini kehidupan kita merasa susah, ekonomi semakin sempit, usaha kita semakin kandas, karir kita tidak bisa sukses, coba kita kata, bagaimana kah
Kita mengharapkan doa orang tua kita, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin pada satu hari sengaja ataupun kita tidak sengaja menggores luka di dalam hatinya. Sehingga itulah yang menjadi penghalang kesuksesan karir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita sudah dimaafkan oleh Bapa dan Ibu kita kembali menghadap kembali kepada Allah, maka barulah kita dikatakan suci betul dari dosa-dosa kita. Fitrah seutuhnya di hari Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun ada satu yang harus kita tahu, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Mampukah kita mempertahankan kesucian yang kita raih di bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan ridho dan ampunannya dan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima kuntum la yasbiquna wa taqabbal minni wa minkum ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.